Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 422. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Apakah cara ini terlalu bodoh bagi saya? Mata Raden melotot dan menatap Aditya, yang tidak bisa menahan cibiran beberapa kali. Haha, kamu bisa mendapatkan ratusan dolar hanya dengan menjalankan tugas. Aku menjagamu karena kamu mengenakan pakaian lusuh. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Kamu pikir kamu bodoh atau aku bodoh? Raden tertawa. Dia juga mengipas-ngipas uang itu di depan Aditya. Jadi, kamu kaya. Aditya selalu tersenyum. Baginya, orang seperti Raden tidak pantas menerima kemarahannya. Ketika Raden melihat Aditya berani meragukan kekayaannya, dia merasa sangat tidak bahagia. Dan memegang uang seperti ini. Dan Aditya tidak menjawab, yang membuatnya sangat malu. Bentak, Raden melemparkan uang itu ke depan Aditya dan menatap Aditya dengan ekspresi buruk. Farah, jangan khawatir tentang menyelamatkan muka dan penderitaan. Tuan Raden sangat menjagamu. Mengapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini? Gunakan uang itu kembali untuk menambah penghasilan keluarga, dan juga membantu Farah meringankan bebannya. Jessica tersenyum, berkata, ya, laki-laki adalah suami yang bisa membungkuk dan meregang. Ketika Anda tidak punya uang dan kekuasaan, Anda harus menjaga di antara kedua kaki Anda. Wajah seperti apa yang Anda butuhkan? Akram menghisap rokok dan berkata dengan jijik. Kamu benar sekali. Jika kamu tidak punya uang, jangan terlalu khawatir tentang wajah. Hah, mana yang lebih penting? Makanan atau martabat? Mengapa kamu begitu cuek dengan pujian? Rasti juga sangat bersemangat, memarahi Aditya dari samping. Ketika Aditya melihat situasi ini, dia benar-benar terdiam. Orang-orang yang tidak mengetahui ketinggian dunia ini harus benar-benar diberi pelajaran. Farah benar-benar muak saat melihat orang-orang ini bertingkah seperti ini. Bagaimana Anda bisa keluar minum dan bernyanyi? Itu hanya ditargetkan pada Aditya. Jangan berkata begitu. Suamiku juga tidak kekurangan uang, kata Farah lantang. Hehe, saudari Farah, tolong berhenti melindunginya. Siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah laki-laki pemborosan, dan telah mengandalkanmu untuk mendukungnya selama beberapa tahun terakhir ini. Jessica berkata kepada Farah dengan senyum. Jessica, jika kamu terus mengatakan ini, aku akan kembali sekarang. Farah sangat marah dan berkata kepada Jessica, Oke, bolehkah aku tidak mengatakan ini? Sister Farah, tolong jangan marah, kata Jessica sambil tersenyum main-main. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Tapi dia tetap harus membeli rokok. Ucap Raden lantang dan tenang. Raden sangat kesal saat Farah membela Aditya seperti ini. Karena baginya, wanita yang dia cintai pasti miliknya. Cahaya dingin melintas di mata Aditya saat ini. Apakah Raden ini ahli dalam bunuh diri? Bukankah ini sudah berakhir? Tuan Raden, harap tenang. Demi Farah, jangan berpengetahuan seperti Aditya. Rasti itu berpura-pura menjadi orang baik dan mencoba membujuk Raden. Itu benar, Raden. Mengapa kamu serius dengan orang seperti ini? Selain itu, Farah adalah sepupu Jessica. Mengapa kamu tidak melihat Jessica? Akram juga membujuknya. Raden menjadi semakin persuasif. Saat ini, dia mencibir dan berkata, kenapa tidak membual saja? Aku sudah mengatakan apa yang aku katakan. Dan dia harus melakukan ini untukku hari ini. Oh ya, siapa? Apakah kamu begitu hebat? Nadamu sangat kuat. Sebelum Aditya dapat berbicara, beberapa pria dan wanita muda berjalan dari sisi berlawanan. Pria jangkung dan kurus yang memimpin mereka memandang Raden dan berkata dengan nada menghina. Brengsek. Melihat pria jangkung dan kurus ini datang, Akram dan Rasti menjulurkan lidah dan menjadi gugup. Hei! Bukankah ini Adri? Ayo, silakan duduk di sini. Akram berdiri untuk menyambut Adri dengan penuh perhatian. Dia tampak ketakutan pada Adri. Pria ini adalah gangster besar di Toraja.
Dan dia cukup cakap. Meski keluarga Raden dan Akram cukup kaya, mereka tidak berani menyinggung perasaan bajingan seperti Adri. Adri mengabaikan Akram dan berjalan langsung ke arah Raden. Bukankah ini Tuan Muda Raden? Dia memiliki suara yang sangat keras. Kepada siapa kamu marah tadi? Adri meniupkan cincin asap dengan senyum menghina di wajahnya, dan bertanya ke Raden. Raden juga pusing. Beraninya dia menyinggung Adri. Namun di hadapan Farah, Raden tidak mau kehilangan muka. Dengan anak ini, Raden menunjuk ke arah Aditya, dan kemudian berkata kepada Adri, Adri, kamu punya banyak waktu luang hari ini. Persetan, apakah Toraja ini tempat untuk kamu tunjukkan mati? Ada wanita cantik, apakah kamu senang berada di sini? Adri memandang Aditya. Dia melirik Farah di sebelah Aditya beberapa kali dan mengutuk Raden. Raden sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Pria bernama Adri ini sangat tidak sopan. Dia sengaja berusaha mencegahnya, namun dia tidak berani bersikap keras terhadap Raden. Jadi dia hanya bisa menahannya secara diam-diam. Aditya menyaksikan semua ini dari samping, dan dia merasa lucu di dalam hatinya. Raden ini setengah berpura-pura, dan dia pasti merasa sangat tidak nyaman. Saudaraku, kamu tidak perlu takut pada pria bernama Raden ini. Kamu dapat membayarnya kembali atas apapun yang dia lakukan padamu sekarang. Tidak apa-apa, kakak Adri akan membuatkan keputusan untukmu. Adri menunjuk ke arah Raden dan berkata dengan keras kepada Aditya. Hal ini sangat tidak terduga bagi Aditya, dan Adri juga berhasil menghibur Aditya. Haha, kalau begitu terima kasih, Saudara Adri. Aditya tersenyum sedikit, dan dia juga memiliki selera humor. Ini masalah sepele. Adri melambaikan tangannya ke arah Aditya, dan kemudian membanting meja. Raden, kamu pikir kamu ini siapa? Terakhir kali kamu merayu wanitaku. Aku tidak cukup mengajarimu, bukan? Kamu masih berani pamer. Adri menunjuk ke Raden dan mengutuk dia. Saat itulah Aditya mengerti. Adri dan Raden sudah lama berselisih. Tak heran. Bagaimana bisa Raden tahan dituding hidungnya dan dimarahi seperti ini? Orang ini juga terbakar. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Adri, Adri, kamu, mengapa kamu mengungkit masa lalu? Raden menjadi semakin tergagap saat dia berbicara. Dan semakin banyak dia berbicara, semakin dia kurang percaya diri, adalah. Benar saja, dia masih tidak berani melakukan konfrontasi langsung dengan Adri. Persetan, saya ingin menyebutkannya hari ini. Apakah Anda keberatan? Adri mengutuk. Lalu dia menjambak rambut Raden dan memukul Raden. Sial, ku bilang aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Tapi kamu tidak ingat. Beraninya kamu keluar, teriak Adri sambil memukuli Raden. Raden sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dia melolong dan berteriak karena sangat malu. Akram dan Rasti juga tercengang. Dan Jessica bahkan tercengang. Mereka bertiga tidak berani maju untuk memulai perkelahian. Mereka berdiri di samping dan ketakutan. Aditya menyaksikan kegembiraan dari samping. Dan dia tidak bisa menahan tawa. Sungguh menyenangkan melihatnya. Dia tidak harus mengurus Raden sendiri. Adri yang melakukannya untuknya. Tak lama kemudian, Raden dipukuli dan babak belur. Laki-laki itu sangat marah sehingga dia berbalik dan mengeluarkan ponselnya. Adri, tunggu aku. Tuan Wahyu akan mengirim seseorang ke sini sebentar lagi. Kamu lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Raden menunjuk ke arah Adri dan mengancamnya. Lalu menatap Aditya dengan mata merahnya. Dia berkata dengan marah, dan kamu pengecut. Aku dipukuli karena kamu. Hari ini aku tidak ingin kamu meninggalkan bar ini dalam hidup-hidup, demi nama keluargaku. Aditya hampir marah setelah mendengar ini. Pantas saja Raden begitu sombong. Itu butuh waktu lama baginya untuk mengenal Wahyu. Bersambung.